dan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi pencegahan narkoba dengan tema anti narkoba. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung. Dengan hormat Bapak Gregorius Billy Narendra, kami persilahkan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Indonesia, karena berkatnya, ya Allah, terima kasih. Jadi, teman semuanya, halo saya. Ada waktu belum? Yang terbaik Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami yang akan kami lakukan nantinya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anti narkoba bagi generasi muda. Boleh next? Itu gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Dan setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau iya nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah obat atau zat yang bisa berasal dari tanaman atau dibuat secara sintetik yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Nah, ada jenis-jenis narkoba, bisa dilihat di slide. Yang pertama itu ada morfin dan heroin. Yang kedua ada kokain, ketiga ganja, keempat ekstasi dan sabu-sabu. Oke. Selanjutnya faktor yang mendorong. Yang pertama itu psikologis, kedua genetik dan biologis, ketiga itu kultural dan media, keempat pencaharian identitas dan eksperimen, kelima kinerja atau fokus, keenam sosial dan lingkungan. Yang pertama itu faktor psikologis, faktor yang mendorong psikologis seseorang. Misalkan dia ada dalam gangguan tentang mentalnya atau ada hal-hal yang menyebabkan stres, kemudian dia melakukan itu menggunakan narkoba untuk menghilangkan stresnya. Nah, boleh next. Kemudian apa dampak narkoba terhadap perilaku? Bisa dilihat di slide. Salah satunya itu ada di nomor 2, yaitu tentang ketergantungan. Penggunaan berulang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Awalnya seseorang menggunakan narkoba karena untuk itu, salah satunya untuk menghilangkan stres. Tapi karena satu kali dia mencoba, dia merasa enak atau merasa stresnya itu hilang, dia melakukannya kedua, ketiga, keempat kali dan akhirnya kecanduan. Kemudian itu bisa dilihat yang ketiga, yaitu menyebabkan kerusakan kesehatan fisik, organ-organ tubuhnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Oke, next.
upaya pencegahan. Satu, pendidikan dan kesadaran. 2, program dukungan remaja. 3, kerjasama komunitas. 4, kampanye anti narkoba. Dan 5, rehabilitasi. Yang kelima, rehabilitasi ini untuk orang-orang yang sudah kecanduan tapi masih ingin memperbaiki diri. Oke, materi kita tentang anti narkoba bagi generasi muda sudah selesai. Dan di saat ini ada Q&A. Untuk itu bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, baik. Saya mau bertanya, apakah narkoba selalu membawa dampak negatif atau apakah ada obat yang mengandung zat narkotika yang memiliki dampak positif seperti dalam pengobatan? Jika ada, apa jenis narkoba tersebut? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaannya itu, apakah narkoba selalu membawa dampak negatif? Iya, narkoba selalu membawa dampak negatif bagi seseorang. Karena itu yang pertama sudah dijelaskan tadi. Jika sekali dia menggunakan narkoba, kedua, ketiga, keempat kali pasti akan kecanduan dan menyebabkan kesehatan fisiknya terganggu. Terus untuk apakah ada obat yang mengandung zat narkotika yang memiliki dampak positif? Dalam bidang kedokteran, narkotika golongan 2 yang sering digunakan antara lain tadi ada morfin yang ditunjuk di slide, kemudian ada fentanyl, petidin, kodein, kokain, dan amfetamin. Terima kasih. Oke, untuk peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Untuk sesi dari materi anti narkoba generasi muda kita ini sudah selesai. Demikianlah cara sosialisasi pencegahan narkoba pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama juga mengucapkan terima kasih kepada ibu narasumber kita, Ibu Kimberly, yang menolong mengeber sebagai narasumber yang telah berkenan memberikan judulnya.